Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu kembali di khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 12 Juli 2020. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami di dalam segala kondisi dan keadaan, baik keadaan sulit, keadaan suka. Tuhan bersama-sama dengan kami karena Tuhan mengasihi kami. Maka Tuhan sekarang berikan kepada kami hikmat, berikan kami pencerahan, sehingga hati kami terbuka dan mata kami terang, dan kami boleh mengerti kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kami hari ini. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman terus berubah, waktu berganti, sejarah pun juga berganti. Hari ini saya mau sampaikan tentang gaya hidup jemaat Tuhan di segala zaman. Budaya manusia itu terus bergeser, mengikuti dan beradaptasi dengan zamannya. Perubahan dari perilaku primitif menjadi modern dan terus berkembang sampai dengan sekarang ini. Ada satu pertanyaan tentang gereja, yakni apakah gereja juga akan berubah mengikuti zaman? Saudara-saudara, meskipun budaya itu mengalami pergeseran dan menyesuaikan diri dengan kondisi serta beradaptasi sesuai zaman, tapi tidak berarti budaya itu hilang secara total. Kita perlu tahu bahwa sampai hari ini budaya masih terus dilestarikan sehingga masih nampak dan kelihatan keasliannya. Budaya Yahudi misalnya masih bertahan selama 3.000 tahun. Budaya Tiongkok juga bertahan cukup lama sekali. Budaya Persia, Iran bertahan sampai 1.500 tahun. Dari arsitektur, lagu, tarian sampai strategi perang masih ada, masih kelihatan. Apa yang tidak hilang di sana? Akar kebudayaan itu tidak hilang. Jadi walaupun waktu berganti, zaman berganti, tetapi akarnya masih tetap ada. Demikian juga dengan gereja yang sudah 2.000 tahun yang lalu. Sudah lama, sudah kuno kata orang. Tetapi akar gaya hidup jemaat Tuhan pada waktu itu masih tetap ada, masih harus dilestarikan, dan masih harus tetap nyata di dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita sama-sama melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya, maksudnya perkataan Petrus, waktu itu Petrus sedang berkhotbah. Saya ulangi lagi, orang-orang yang menerima perkataan Petrus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka memberitakan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara-saudara, ini adalah 3 gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu tetap dalam pengajaran, tetap dalam persekutuan, dan tetap bersatu. Puji Tuhan. Komunikasi di dalam sebuah persekutuan, mereka itu sangat dekat dan berkesinambungan, karena mereka adalah komunitas jemaat Tuhan yang bertumbuh bersama-sama di dalam perkumpulan bersama. Mereka intensif, mereka terus-menerus melakukannya. Lalu bagaimana kita atau jemaat Tuhan bersekutu bersama di zaman ini? Saudara-saudara, di zaman ini jemaat Tuhan
bersekutu di gereja masing-masing, di gedung-gedung gereja lebih tepatnya. Tapi bagaimana dengan kondisi COVID-19 yang sekarang? Tentu saja saudara-saudara, itu akan sangat berbeda. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mempersatukan kita, walaupun kondisi berubah-ubah. Mari kita pikirkan secara sederhana. Dulu untuk berkomunikasi jarak jauh orang menggunakan yang namanya surat menyurat. Tapi sekarang tidak demikian, karena ada komunikasi yang lebih cepat. Misalnya melalui WA atau melalui SMS ya, sebelumnya melalui SMS, melalui WA, melalui Instagram atau Line. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya bergerak lebih cepat hari-hari ini. Karena apa? Karena teknologi. Dan itu adalah budaya manusia, karena itu ciptaan manusia. Komunikasi lambat berubah menjadi komunikasi yang sangat cepat, atau komunikasi yang lambat berubah menjadi komunikasi yang instan. Sifat manusia pun juga berubah. Ingin segala sesuatu didapatkan dengan cepat dan sangat mudah. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi di zaman atau di dalam kehidupan manusia. Maka saudara-saudara, teknologi ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk zaman modern atau dunia sekarang ini. Sehingga ada banyak orang ingin menguasai teknologi. Mengapa? Karena kalau seseorang bisa menguasai teknologi, mereka bisa menjadi setengah dewa. Saudara, pada hari-hari ini lagi viral tentang data Denny Siregar yang diretas, dibongkar, dan akhirnya dibuka ke umum. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena teknologi. Jadi, teknologi ini bisa membuat segala hal yang bersifat privat dan rahasia itu diketahui oleh si peretas. Jadi sekali lagi, orang yang bisa menguasai teknologi, dia bisa mengetahui segala sesuatu, bisa mengetahui banyak hal. Nah, itu sebabnya ini membuat manusia termotivasi untuk menuhankan yang namanya teknologi. Manusia termotivasi menuhankan teknologi. Dan mereka akan menciptakan teknologi yang bisa mengikat manusia. Lalu, untuk menguasai mereka menggunakan teknologi juga. Luar biasa bukan? Itu sebabnya kita melihat di sanalah setan bekerja. Setan membuat manusia pengguna teknologi terikat oleh teknologi. Supaya setan atau iblis bisa menyetir manusia melalui penguasa teknologi dengan memberikan ide-idenya yang jahat. Orang-orang yang menguasai teknologi, yang tidak bertuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak hidup di dalam Tuhan, akan disetir, akan diberikan ide-ide jahat untuk menyetir manusia menuju kepada kehendak iblis. Dan orang tidak sadar tentang hal itu. Orang tidak tahu, orang tidak mengerti. Itu sebabnya di zaman jemaat mula-mula dan di zaman jemaat pada hari ini ada perbedaan. Dulu teknologi tidak ada, saudara. Tetapi sekarang teknologi berkembang menjadi begitu pesat. Itu sebabnya satu hal yang paling penting adalah kita harus waspada dan hati-hati agar iblis tidak menyesatkan kita melalui teknologi yang sudah sekali lagi berkembang pesat di zaman ini. Jadi saudara-saudara, hari ini kita melihat bahwa zaman sudah berubah. Dan 2000 tahun yang lalu sekali lagi tidak sama kondisinya dengan hari ini.
di mana gereja dan jemaat Tuhan juga hadir dan eksis di bumi ini. Dulu mereka berkumpul dan hidup bersama di dalam sebuah persekutuan dan pengajaran para rasul. Mereka juga memberikan semua harta milik mereka untuk dibagi dan dinikmati bersama-sama. Mereka menjual rumah mereka, menjual ladang mereka, lalu diserahkan kepada para rasul. Dan setelah itu, para rasul membaginya sesuai dengan kebutuhan semua orang. Hari ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Yang jelas, pada zaman itu mereka melihat mujizat bersama-sama. Mereka mengalami kehadiran Allah dengan cara yang sangat luar biasa di bawah pimpinan para rasul yang telah membawa mereka mengenal Kristus jauh lebih dalam. Karena setelah Yesus mati dan bangkit lalu naik ke surga, dicurahkannya Roh Kudus yang menguasai para rasul. Dan Roh Kudus itu dicurahkan juga kepada orang-orang yang ada di sana, sehingga mereka semua mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Mereka mengalami perkembangan, pertumbuhan di dalam pengajaran, dalam pengetahuan tentang Allah, dan itu sangat luar biasa, ya. Dan saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa di zaman kita tidak demikian. Kita ini terkotak-kotak oleh banyaknya denominasi gereja yang entah jumlahnya berapa ratus. Jadi tidak mungkin untuk memecah roti dan bersekutu bersama. Apalagi setelah COVID-19, wow, berkumpul menjadi lebih sulit. Namun di dalam sejarah, perubahan zaman memberi kepada kita suatu pelajaran berharga, bahwa manusia yang telah mengalami banyak perubahan di dalam perubahan zaman ternyata memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Bahkan mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dan luar biasa. Maka saudara-saudara, kalau teknologi adalah budaya modern yang bisa dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan, maka COVID-19 justru menyadarkan kita bahwa teknologi bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita berkumpul bersama-sama melalui pertemuan online misalnya. Maka COVID-19 membuat kita sadar teknologi itu bisa menjaga persekutuan, ya, bisa membuat sebuah percepatan untuk mengetahui rahasia Injil. Saudara bisa lihat bahwa di YouTube atau di internet, media internet itu membuat kita bisa belajar begitu banyak hal tentang Alkitab. Tentunya harus hati-hati, minta pimpinan dan bimbingan daripada gembala lokal di mana saudara melayani, sehingga kita bisa tahu pengajaran-pengajaran apa dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mana yang bisa kita lihat. Karena semua juga bisa masuk. Ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran sesat pun juga masuk di sana. Tetapi setidaknya saudara, melalui media internet kita bisa belajar banyak hal tentang firman Tuhan dengan lebih limpah daripada dulu. Kita tidak bisa melakukan itu karena informasi hanya terbatas ketika kita pergi ke gereja, ikut seminar-seminar rohani dan sebagainya. Nah, sekarang kembali kepada kita, yaitu apakah kita mau membuang atau mau memanfaatkan teknologi? Menggunakan teknologi secara bijak atau digunakan teknologi seperti mesin yang dikendalikan. Saudara-saudara, menggunakan teknologi dan digunakan teknologi itu adalah dua hal berbeda. Orang yang dikendalikan oleh teknologi, mau makan, mau minum, mau tidur, mau melakukan aktivitas sehari-hari, merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka punya teknologi seluler. Mereka punya handphone yang biasanya dibawa kemana-mana lalu tiba-tiba tidak ada. Dan mereka mulai berpikir, di mana ya? Di rumah, di kantor, atau hilang di mana? Sudah tidak nyaman. Hidupnya jadi tidak bahagia lagi. Ketika mereka berkumpul dengan banyak saudara, di mana mereka bisa berbincang-bincang, mereka bisa berbicara satu dengan yang lain, menikmati kesenangan,
Mereka tidak bisa lagi melakukan itu. Kenapa? Karena hidupnya sudah dikendalikan oleh teknologi. Dia bukan menggunakan teknologi saja, tetapi dikendalikan oleh teknologi. Jadi mari kita gunakan teknologi, tapi tidak dikendalikan oleh teknologi. Itu sebabnya berhati-hatilah, jangan sampai dikuasai olehnya. Karena yang benar, kita harus dikuasai oleh firman-Nya dan persekutuan dalam Yesus, dalam doa dan dalam iman yang teguh. Yang kedua, kita hidup di dalam persekutuan bersama orang-orang kudus seperti jemaat mula-mula. Untuk saat ini, tentu saja dengan memanfaatkan teknologi dan media internet lewat chat, telepon, video, atau Zoom dan lain sebagainya. Saudara-saudara, gaya hidup jemaat mula-mula itu tetap relevan dengan gaya hidup jemaat hari ini atau gaya hidup jemaat modern, walaupun terpisah jaraknya kira-kira 2000 tahunan. Karena ini bukan soal perbedaan zaman, bukan soal perbedaan waktu dan jarak, tetapi ini adalah soal kesamaan gaya hidup jemaat yang berakar dari pekerjaan dan karya Roh Kudus terhadap gerejanya. Dan ini adalah hal penting yang harus kita ketahui bersama. Itu sebabnya saudara-saudara, dengan demikian maka kita bisa tetap dapat bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam persekutuan, dan tetap bersatu, bahkan berjuang dengan iman di tengah-tengah penderitaan yang ada. Hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hubungan pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu melahirkan kesukaan untuk berinteraksi atau berhubungan dengan saudara-saudara seiman yang lain, dimanapun mereka berada. Di dalam sebuah persekutuan yang mesra di dalam Tuhan kita Yesus, dan pertumbuhan kasih yang semakin hari semakin besar. Harusnya gaya hidup seperti itulah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Walaupun kita berbeda di dalam karakter, kita berbeda di dalam masalah-masalah kita berbeda di dalam jarak sosial dan lain sebagainya, tetapi gaya hidup itu harusnya sama. Karena sekali lagi gaya hidup jemaat mula-mula dan gaya hidup jemaat Tuhan hari ini itu relevan, dan itu bisa tetap kita jalankan bersama-sama. Sekali lagi, hal yang penting adalah bahwa ini adalah gaya hidup jemaat Tuhan yang harus dipertahankan. Meskipun zaman sudah berubah dan teknologi semakin menjauhkan hubungan personal. Karena saudara-saudara, teknologi terlihat lebih sukses untuk membuat manusia lebih individual. Sebab isinya bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita, sehingga yang lain jadi tidak penting buat kita. Teknologi itu seperti itu, menarik, membuat kita ingin mendalaminya, membuat kita ingin masuk ke dalamnya lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi, lebih memahami. Akhirnya kita tidak peduli dengan yang lain. Itu adalah sisi negatif daripada sebuah teknologi. Sekali lagi, gunakan teknologi, tapi jangan dikuasai olehnya. Saudara-saudara, terbukti bahwa teknologi membuat banyak korban terjadi dalam kehidupan manusia. Kasus anak-anak yang diculik, padahal mereka sedang berjalan bersama-sama dengan ibunya, itu telah terjadi di dunia. Mengapa? Karena sang ibu sedang WA atau SMS dengan temannya, dan karena asiknya dia tidak sadar bahwa seharusnya dia menjaga anaknya. Tetapi saudara-saudara, penculik menggunakan kesempatan itu untuk membawa anaknya, dan dia tidak tahu, tiba-tiba loh, anaknya hilang. Kasus lagi, seorang anak yang masih kecil, mungkin balita ya, bukan balita ya, mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, saya tidak tahu persisnya umur berapa. Dia terlihat megap-megap di kolam renang dan tenggelam lalu mati. Sementara itu
Sang mama yang juga ada di dalam kolam renang itu lagi asik telepon sama temannya, dan dia tidak memperhatikan anaknya yang masih kecil sedang berenang di sana. Saudara-saudara, itu mengerikan. Ada lagi sebuah keluarga yang begitu harmonis, hubungannya begitu dekat, menjadi jauh satu dengan yang lain. Mengapa? Karena papanya punya HP sendiri, mamanya punya notebook, anaknya juga lagi main game dengan HP-nya sendiri. Akhirnya mereka satu dengan yang lain tidak saling memperhatikan, tidak saling mengasihi, tidak saling menyayangi. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan hal ini sudah terjadi. Saudara-saudara, kita melihat sekarang bahwa teknologi ini membuat bertumbuhnya ego manusia yang menggeser hubungan personal ya kepada benda mati yang tidak berjiwa. Jadi inilah teknologi. Orang yang tadinya bisa berbincang santai, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghargai, waktu-waktu seperti itu menjadi hilang begitu saja. Kenapa? Karena teknologi membawa manusia kepada kesenangannya masing-masing, sehingga rasa untuk memperhatikan satu dengan yang lain itu menjadi hilang. Dan ini ada di dalam area yang dinamakan hubungan manusia satu dengan yang lain. Itu mulai hilang. Manusia lebih suka berhubungan dengan benda mati daripada berhubungan dengan benda hidup. Apakah ini sebuah asas? Ini sudah terjadi. Ini akibat. Ini bahayanya kalau dikuasai oleh teknologi. Di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang ditekankan Tuhan di dalam segala zaman dan situasi. Hendaknya jemaat Tuhan itu hidup di dalam satu roh dan iman yang timbul dari berita Injil, yakni berita firman Allah. Itu bicara tentang bersekutu bersama dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan menderita. Di ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita ini, saudara, dipanggil untuk tetap memiliki gaya hidup jemaat Tuhan yang sama dengan segala zaman. Tetap bersatu di dalam persekutuan, dalam pengajaran firman. Setelah percaya, tetap beriman di dalam segala situasi dan kondisi yang sulit, dan tidak berhenti berjuang di dalam iman. Jadi saudara-saudara, dengan demikian maka kita akan menjadi jemaat Tuhan yang kuat. Kita menjadi jemaat Tuhan yang mampu menghadapi segala macam masalah dan persoalan. Kenapa? Karena gaya hidup itu sudah menjadi milik kita. Gaya hidup itu ada di dalam kita. Kita mampu mengatasi segala sesuatu. Dan tentu saja Tuhan yang telah menyertai jemaat Tuhan mula-mula adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati saudara dan saya.